Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Magister Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara akan menyampaikan tugas mata kuliah farmakologi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Poppy Angelisa Zaitun Hasibuan Apoteker. Adapun judul tugas kami yaitu reseptor tirosin kinase sebagai target aksi obat. Tim kami terdiri dari Rusman Edi, Nadia Ulfa Sapitri, Nurul Husna, Ainul Tukus, dan Ripa Marcella. Reseptor merupakan target aksi obat yang utama dan paling banyak. Reseptor ini sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu makromolekuler yang secara spesifik dan langsung berikatan dengan ligan, baik itu obat, hormon, maupun neurotransmitter, yang nantinya memicu proses biokimia antar dan dalam sel yang akhirnya menimbulkan efek. Reseptor dapat dibagi menjadi 4. 1. Ligand-gated ion channel receptor atau reseptor kanal ion. Yang kedua, G-protein coupled receptor atau reseptor yang tergandeng dengan protein J. Ketiga, tirosin kinase linker receptor atau reseptor yang terikat dengan aktivitas kinase. Yang keempat adalah nuklear receptor atau reseptor inti. Pada gambar dapat kita lihat ligand-gated ion channel atau ionotropic receptor, yaitu reseptor membran yang berhubungan langsung dengan kanal ion dan memperantarai aksi sinaptik yang cepat. Pada proses ini terjadi hiperpolarisasi dan depolarisasi yang nantinya akan terjadi selular efek. Contoh dari reseptor ini yaitu reseptor asetilkolin nikotinik dan GABA. Yang kedua adalah G-protein coupled receptor atau metabotropik, yaitu reseptor yang tergandeng dengan sistem efektor yang disebut dengan protein J. Pada gambar dapat kita lihat reseptor yang tergandeng dengan protein J dengan adanya second messenger, maka akan terjadi pelepasan ion kalsium, fosforisasi protein, dan lainnya yang nantinya akan terjadi selular efek. Sedangkan reseptor yang tergandeng dengan protein J dengan adanya dengan ion, maka akan terjadi pertukaran di ekstabilitasnya yang nantinya akan terjadi selular efek. Contoh dari reseptor ini yaitu reseptor asetilkolin, muskarinik, dan dopamin. Yang ketiga adalah kinase linker reseptor, di mana reseptor ini memiliki aktivitas kinase dalam signal, maksudnya dalam transduksi signalnya. Pada proses ini dapat kita lihat adanya fosforisasi protein yang nantinya akan terjadinya transkripsi gen yang akan mempengaruhi sintesa proteinnya dan nantinya akan terjadi selular efek. Contoh dari reseptor ini yaitu reseptor sitokin dan reseptor insulin. Yang keempat ada nuklear reseptor atau reseptor inti, yaitu reseptor yang terdapat, maksudnya reseptor yang lokasinya dalam di intraseluler atau nukleus, di mana reseptor ini langsung mengatur transkripsi gen yang nantinya akan menentukan sintesis protein tertentu, yang akhirnya menentukan seluruh efek. Contoh dari reseptor ini yaitu reseptor estrogen dan reseptor steroid. Tirosin kinase merupakan enzim yang mengkatalisis proses fosforilisasi dari residu tirosin, yaitu proses transfer ion fosfat dari ATP ke gugus hidroksil tirosin pada protein targetnya. Enzim tirosin kinase ini juga terlibat dalam berbagai jalur signaling dan meregulasi fungsi fundamental sel, seperti regulasi terhadap proliferasi dan diferensiasi sel, siklus dan migrasi sel, keberlangsungan hidup sel, dan modulasi pada metabolisme sel. Selain itu juga, aktivitas yang tidak terkontrol dari enzim ini, misalnya terjadi mutasi atau overekspresi, dapat menyebabkan gangguan serius seperti kanker dan penyakit inflamasi, dan lain-lain. Reseptor kinase atau RTK merupakan reseptor single transmembran atau disebut sekali melintasi membran yang memiliki aktivitas kinase dalam transduksi signalnya. Reseptor
tirosinkinase ini juga merupakan reseptor membran sel terbanyak kedua setelah G protein linked reseptor. Selain itu memiliki satu segmen transmembran atau dikatakan berbentuk monomer dan juga memiliki aktivitas tinggi terhadap banyak polipeptida seperti sitokin, hormon, dan growth factor. Struktur reseptor tirosinkinase akan disampaikan oleh teman saya, Nadia. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur reseptor tirosinkinase atau yang dikenal dengan RTK. Reseptor tirosinkinase itu terdiri dari 4 domain. Domain yang pertama, domain pengikat ligan ekstraseluler. Yang kedua, domain transmembran. Yang ketiga, domain tirosinkinase intraseluler. Yang keempat, domain pengatur atau regulatori intraseluler. Nah, saya akan menjelaskan sedikit untuk domain pengikat ligan ekstraseluler. Nah, domain ini merupakan domain tempat ligan dan reseptor berikatan dan bersifat spesifik terhadap suatu ligan. Nah, pada domain ini juga reseptor dan si ligan akan membentuk ikatan antara ligan dengan reseptor sehingga akan menghasilkan sinyal yang spesifik juga antara ligan dengan reseptor. Nah, yang kedua yaitu domain transmembran. Pada domain transmembran ini, domain ini merupakan domain yang menghubungkan antara ekstraseluler dengan intraseluler. Bentuknya pada domain ini yaitu monomer atau polipeptida monomer yang berupa protein. Nah, kemudian bentuk yang berbentuk monomer ini dia akan berubah menjadi bentuk dimer. Berubah menjadi bentuk dimer jika ada suatu ligan oleh elektrostatik dan mengaktifasi bagian sisi intraseluler sehingga dapat mengikat beberapa enzim yang terdapat pada domain ini dan menghantarkan transduksi sinyal yang kemudian akan diaktifasi oleh si ligan. Selanjutnya pada domain tirosinkinase intraseluler ini, domain ini merupakan domain yang terdapat di daerah sitoplasma dan terdapat beberapa enzim pada daerah ini yaitu enzim tirosinkinase yang berperan aktif mengkatalisis fosforilasi protein, yaitu berupa transfer ion fosfat dari ATP ke gugus hidroksil dari suatu tirosin pada protein targetnya. Dan domain ini juga terlibat dalam jalur signalisasi. Dan yang terakhir yaitu domain pengatur intraseluler. Pada domain ini setiap protein itu diawali dengan rantai karboksil dan diakhiri dengan rantai nitrogen. Jadi pada bagian domain ini rantai ini sudah teraktivasi dan ia akan mengalami autofosforilasi untuk berikatan dengan protein lainnya dan sehingga dapat menghantarkan suatu sinyal. Kemudian ada klasifikasi dari reseptor tirosinkinase. Nah, di sini di antara 90 ligan yang diidentifikasi mengkode protein dengan aktivasi tirosinkinase itu terdapat 58 reseptor. Dan kemudian dari 58 klasifikasi ini dibagi ke dalam 20 subfamili. Dapat dilihat pada tabel ini tertera klasifikasi dan karakteristik dari si RTK atau reseptor tirosinkinase. Dapat dilihat pada tabel ini jenis-jenisnya. Ya. Di sini tertera 20 subfamili RTK atau reseptor tirosinkinase. Itu diantaranya ada sinyal by STF-KIT, kemudian ada sinyal by EGFR, kemudian ada sinyal by SGFR,
kemudian ada sinyal by ALK, kemudian ada sinyal insulin reseptor, sinyal ERBB2, kemudian ada sinyal NTRKS, kemudian ada sinyal by MET atau MET, atau ada sinyal ERBB4, kemudian ada sinyal insulin like growth factor, kemudian ada sinyal VEGF, dan kemudian ada sinyal by MST1, dan yang terakhir ada sinyal by PDGF. Selanjutnya ada ligan RTK. Ligan RTK atau reseptor tirosin kinase ini biasanya terdiri dari beberapa, yaitu terdiri dari protein yang biasanya protein ini kecil yang larut. Kemudian dia juga berbentuk dimer, dan beberapa contoh dari ligan RTK ini atau reseptor tirosin kinase ini yaitu contohnya ada fibroblast growth factor atau yang disingkat dengan FGF, kemudian ada epidermal growth factor atau yang disingkat dengan EGF, kemudian ada nerve growth factor atau NGF, dan semua contoh-contoh dari ligan RTK ini dia berbentuk dimer. Kemudian ada aktivasi RTK. Aktivasi RTK ini terdiri dari ligan berikatan pada reseptor. Kemudian terdiri dari reseptor membentuk dimer. Dan ketiga, dimersi bagian transmembran mengaktifkan domain sitosik tirosin kinase. Kemudian ada fosforilasi, yaitu setiap bagian domain siksa mengikat fosfat pada tirosin pada reseptor kesenangannya yang mengikat protein sinyal intraseluler. Dan yang kelima yaitu fosforilasi residu tirosin mengaktifasi protein jalur persinyalan intraseluler. Nah, pada aktivasi RTK ini tahap-tahapnya aktivasi RTK itu membentuk aktif reseptor RTK merupakan suatu dimer. Ketika ada suatu ligan, maka dia akan berikatan di bagian ekstraseluler, berikatan pada bagian ekstraseluler dan menarik jenis-jenis monomer reseptor menjadi dimer yang terdiri dari dua sisi aktif. Kemudian proses aktivasinya itu dia akan menghantarkan sinyal elektrostatik untuk transmembran. Kemudian dia akan membentuk dimer dan mengaktifasikan bagian intraseluler yaitu RTK untuk menghentikan reaksi fosforilasi. Kemudian lagi yaitu pada bagian domain dia akan menfosforilasi ujung karboksil pada setiap reseptor tirosin, sehingga proses ini dapat disebut dengan proses autofosforilasi. Lalu pada tahap fosforisasi ini dimulailah proses transduksi sinyal, di mana transduksi sinyal ini akan menghasilkan suatu respons seluler yang tergantung dari protein mana yang akan diikat ke tahap transduksi sinyal di RTK. Bagaimana sih terjadinya transduksi sinyal oleh reseptor tirosin kinase hingga menghasilkan respon tentang transkripsi gen hingga mensintesis suatu protein dalam merespon sinyal yang dihasilkan oleh suatu ligan. Jadi jalur transduksi di sini ada jalur MAPK yang berperan dalam pembelahan, pertumbuhan, dan proliferasi sel. Jenis RTK-nya reseptor tirosin kinase, ya ada reseptor growth factor, EGFR, VEGFR, PDGFR, dan reseptor insulin. Kemudian ada jalur PI3 kinase, AKT-mTOR, mengontrol perkembangan siklus sel, keseimbangan kelangsungan hidup sel atau apoptosis sel. Aktivasinya memfasilitasi proliferasi dan migrasi sel, metabolisme glukosa, dan lain-lain. Yang ketiga ada jalur SRC meliputi EGFR, VGFR, IGFR, MCSFR, HGFR, dan lain-lain. Setelah aktivasi dapat mengirimkan sinyal mitogen yang menginduksi sintesis DNA
kelangsungan hidup sel, penataan ulang sitoskeleton, adesi, dan motilitas sel, juga mengontrol penggantian reseptor. Selanjutnya ada PLC dan JAK-STAT, merupakan jalur tambahan yang menghasilkan dimerisasi dan translokasi ke dalam nukleus untuk mengaktifkan gen target spesifik. Kenapa sih ada beberapa jalur ini? Jadi ketika suatu ligan mengaktifasi reseptor tirosin kinase, apa yang mempengaruhi mereka masuk ke jalur yang mana di salah satu reseptor ini? Ini tergantung tirosin kinase yang mengaktifasinya. Jadi pada proses transduksi sinyal dimulai ketika terjadinya autofosforilasi atau transfosforilasi dari tubuh dari tirosin, sehingga dapat mengikat suatu protein adaptor yang memiliki afinitas yang tinggi terhadap tirosin kinase. Protein adaptor itu merupakan suatu protein intraseluler. Jadi dia tuh ketika sudah masuk ligannya ada berbagai banyak protein di dalam sitoplasma. Nah, protein-protein tersebut ada yang menjadi protein adaptor, adaptor, dan protein adaptor ini menjadi substrat untuk berikatan dengan tirosin kinase pada proses transduksi sinyal reseptor tirosin kinase hingga menghasilkan suatu komunikasi sel, yaitu SRC. Nah, protein adaptor yang dihasilkannya itu ada contohnya adalah SRC homologi region 2, di mana akan berikatan dengan GNRP atau guanin nucleotide release protein. Itu protein yang dapat melepaskan nukleotida guanin. Jadi ketika sudah ada nih rangsangan elektrostatik untuk mengaktifasi dari bagian tirosin kinase di intraselulernya, kemudian terjadi fosforilisasi, maka bagian tirosin ini akan menarik beberapa protein. Contohnya ada di GRB ini, GRB2 atau SH2 ini, yang dimana dia akan menghantarkan atau mengikat protein lainnya dalam menstimulasi jalur pensinyalan. Contohnya GNRP, contohnya GRB ini teraktivasi, maka dia akan mengikat suatu protein G yang bernama RAS nih, protein ini. Ini adalah salah satu jalur di RAS-RAF-MAP kinase. Jadi dia ketika sudah terfosforilasi mengikat suatu protein adaptor bernama GRB atau SH2 dan menarik suatu protein G yang namanya RAS. Nah, yang namanya protein G itu akan merubah GDP menjadi GTP. Ini. Nah, jadi GTP. Sehingga RAS merupakan suatu protein yang termasuk ke dalam GTP ase monomerik, suatu protein terpenting dalam proses transduksi sinyal tirosin kinase reseptor. Selain itu, pada jalur lain, SH2 dapat berikatan dengan PLC ini. Nah, ini terjadilah fosforilasi, tirosin kinase akan berikatan dengan fosfolipase C. Sama seperti pada tirosin, pada reseptor yang lain juga berikatan dengan PLC membentuk DAG dengan inositol trifosfat. Nih, DAG dan inositol trifosfat. Selanjutnya jalur PIT kinase, di mana di jalur proteinnya terfaksi, artinya itu adalah EKT. Sedangkan pada jalur JAK-STAT, proteinnya terfaksi adalah Janus kinase dan bentuk suatu STAT sebagai faktor transkripsi yang dapat bertranslokasi berpindah dari sitosol ke nukleus. Kalau di jalur RAS-RAF-MAP kinase ini, faktor transkripsinya dapat bertranslokasi yaitu ERT. Nih, ERT. Selain itu juga kalau EKT adalah mTOR. Masing-masing faktor translokasi ini bisa menyebabkan transkripsi gen dalam sintesis protein. Nah, ini adalah contoh dari jalur RAS-RAF-MAP kinase. Jadi untuk jalur yang JAK atau Janus kinase itu ligannya adalah sitokin.
Sitokin adalah suatu senyawa endogen yang ada di dalam tubuh kita dihasilkan ketika ada suatu stimulan antigen. Sitokin berikatan dengan reseptor untuk menghasilkan suatu respon seperti antiinflamasi, alergi, batuk. Itu merupakan respon alami yang dihasilkan ketika berikatan dengan reseptornya. Sitokin berikatan dengan sisi aktif dari reseptor ini akan mengaktifkan protein adaptor berupa STAT. Yang tadi saya bilang itu. STAT adalah signal transducer aktivator transkripsi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, kita akan masuk ke jalur JAK-STAT. Jalur JAK-STAT ini adalah salah satu jalur yang paling signifikan dan paling sering disebutkan selain jalur MAP kinase. JAK ini sendiri adalah Janus kinase, sedangkan STAT adalah protein adaptor yang merupakan singkatan dari Signal Transducer and Activator of Transcription. Pada jalur JAK-STAT, ligan biasanya adalah sitokin. Sitokin ini sendiri adalah protein kecil yang notabene tidak bisa melewati membran lipid bilayer. Nah, fungsi sitokin ini adalah untuk komunikasi antar sel. Biasanya untuk komunikasi antar sel imun. Maka kita mungkin juga sering mendengar bahwa sitokin ini adalah mediator inflamasi. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa inflamasi itu merupakan aktivitas dari sel imun sebagai sebuah bentuk pertahanan. Nah, kemudian dapat kita perhatikan pada ilustrasi gambar yang sudah ditampilkan di sini. Sitokin awalnya tidak melekat pada bagian ekstraseluler domain. Nah, pada saat ini maka reseptor tirosin kinasenya tidak aktif. Akan tetapi ketika sitokin sudah melekat pada bagian ekstraseluler, pada ligan binding site-nya, maka hal ini akan menyebabkan konformasi atau perubahan bentuk dari bagian ekstraseluler. Kemudian ini akan menjadi persinyalan oleh bagian transmembran untuk mengaktifkan JAK. Nah, ketika JAK sudah aktif, ya dapat dilihat di sini, maka akan terjadi transfosforilasi, yaitu JAK dan reseptor akan saling memfosforilasi. Nah, yang difosforilasi di sini adalah bagian tirosin kinasenya, karena seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, reseptor tirosin kinase ini adalah reseptor yang punya tirosin kinase. Maka tentu saja tirosin kinase di sini tetaplah menjadi peran utama. Kemudian, ketika sudah terjadi transfosforilasi, maka di situ akan terjadi pengikatan dan fosforilasi dari SH2 domain protein, yaitu STAT. Nah, STAT ini adalah salah satu protein adaptor. Nah, dia akan aktif dalam keadaan dimer. Nah, ketika sudah aktif, dia akan langsung masuk menuju nukleus dan menyebabkan regulasi transkripsi gen. Nah, kalau tadi di MAP kinase, di jalur lain, persinyalannya itu panjang sekali, ada banyak sekali substansi yang diaktifkan secara berkelanjutan, maka di sini hanya ada sedikit tahap, yaitu tahap tahap pengikatan sitokin dengan reseptornya, kemudian transfosforilasi, pengikatan STAT, dan STAT masuk ke dalam nukleus. Kemudian kita masuk ke peran reseptor tirosin kinase. Ada 5 peran umum yang sering disebut. Yang pertama adalah perkembangan dan pertumbuhan sel. Kemudian ada proliferasi sel, kemudian ada migrasi sel. Nah, ini biasanya disebabkan oleh growth factor misalnya. Kemudian ada juga apoptosis. Nah, apoptosis ini adalah keadaan di mana sel itu mati, sel itu dibunuh atau dihancurkan. Maka
mungkin dalam masa pandemi COVID-19 ini kita sering mendengar istilah badai sitokin yang menyebabkan kegagalan organ, kerusakan organ. Nah, salah satu penyebabnya itu adalah terjadinya apoptosis yang disebabkan oleh pengikatan sitokin pada reseptor tirosin kinase. Apabila sel tersebut dianggap tidak bisa diselamatkan lagi, maka akan terjadi apoptosis. Kemudian apabila dianggap sel tersebut dapat diselamatkan ya, maka akan terjadi diferensiasi sel. Selanjutnya, di sini dapat kita lihat ada tabel respon ikatan ligan dan reseptor tirosin kinase. Jadi, berbagai macam ligan yang melekat pada reseptor tirosin kinase, maka berbagai macam juga responnya. Seperti contoh di sini, ligannya adalah epidermal growth factor yang melekat pada reseptor EGF reseptor. Ini akan menstimulasi terjadinya proliferasi dari berbagai jenis sel. Kemudian ada insulin yang melekat pada reseptor insulin akan menstimulasi metabolisme karbohidrat dan sintesis berbagai protein. Kemudian dapat kita lihat lagi sampai ke bawah, misalnya di sini ada vascular endothelial growth factor yang melekat pada VEGF reseptor, ini akan menstimulasi angiogenesis. Selanjutnya akan dibahas peran RTK dan hubungannya dengan berbagai penyakit. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang berbagai penyakit yang terkait dengan RTK atau reseptor tirosin kinase. Yang pertama adalah tumorigenesis, yaitu proses pembentukan tumor atau disebut juga dengan karsinogenesis. Pada penyakit ini, kelompok reseptor RBB atau epidermoid growth factor merupakan kelompok dari RTK yang terkait dengan tumorigenesis ini. Di antara reseptor RBB yang telah diidentifikasi penting dalam kanker adalah epidermal growth factor receptor atau EGFR atau disebut juga dengan RBB1 atau HER1. Dan human epidermal growth factor receptor 2 atau kita kenal dengan HER2 atau disebut juga dengan RBB2. HER2 ini sering kita dengar dalam identifikasi breast cancer atau kanker payudara. Jadi merupakan yang spesifik ya, HER2 positif ini dalam penetapan diagnosis kanker payudara. Kemudian selanjutnya kita tahu ada aterosklerosis atau pembentukan plak pada pembuluh darah arteri. Nah, paparan sel endotel terhadap LDL atau low density lipoprotein menghabiskan VEGFR2. Penurunan kadar VEGFR2 ini bertanggung jawab atas penurunan transduksi sinyal AKT dan ERK12 yang distimulasi VEGF yang mengganggu proliferasi sel endotel, migrasi, dan tubulogenesis. Kemudian yang ketiga ada diabetes, yaitu hiperglikemi terkait diabetes dapat menyebabkan aktivasi jalur yang bergantung pada protein kinase C dan faktor lain yang merangsang produksi ROS atau reaktif oksigen spesies. Nah, peningkatan kadar ROS ini menyebabkan aktivasi VEGFR2 yang tidak bergantung pada ligan, penipisan kadar membran plasma, dan pengurangan transduksi sinyal terstimulasi VEGF-A. Baik, selanjutnya ada RTK sebagai target aksi obat. Jadi kelompok terbesar dari RTK ini kita tahu adalah growth factor reseptor, yaitu ada EGF dan VEGR. Nah, pada patologi kanker, pada penyakit kanker, reseptor-reseptor growth factor ini mengalami overekspresi sampai 100 kali lipat, sehingga terjadi pertumbuhan yang tidak terkendali dari sel-sel kanker tersebut. Nah,
RTK sebagai target aksi obat-obat kanker tadi menghambat reseptor tirosin kinase ini ya, sehingga growth factor tadi dihambat. Ini dihambat sehingga tidak terjadi pertumbuhan, proliferasi, dan diferensiasi dari sel-sel kanker, sehingga pertumbuhan sel kanker tadi dapat terkendali. Nah, contohnya di obat-obat kanker ini, dia bekerja pada RTK sebagai antagonis dari ligan. Nah, obat-obat ini berikatan pada bagian reseptor RTK di ekstrasel, sehingga ketika obat-obat ini berikatan dengan reseptor, maka aktivitas di dalam sel tadi, aktivasi bagian reseptor di dalam sel akan dihambat, sehingga tidak terjadi transduksi sinyal dan sebagainya. Sehingga akhirnya pertumbuhan tadi ini bisa dicegah dan terkendali, pertumbuhan sel-sel kanker tadi. Kemudian pilihan terapi dari kanker tadi ada yang pertama small molecule inhibitor. Nah, dalam kebanyakan kasus, inhibitor molekul kecil RTK adalah molekul organik yang bersifat membran permeabel, yang berdifusi melintasi membran bilayer dan menargetkan pengikatan nukleotida TKD nucleotide binding site, baik melalui mekanisme penghambatan allosterik atau secara kompetitif. Nah, selain small molecule inhibitor tadi, ada terapi penghambatan menggunakan antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal adalah sama pentingnya dan telah terbukti sangat efektif pada terapi kanker. Kemudian berikut contoh pilihan terapi untuk terapi kanker yang menargetkan RTK yang sudah di-approve oleh FDA. Nah, terapi-terapi ini ada yang berupa small molecule inhibitor tadi dan MAB atau monoclonal antibodies. Nah, yang kuning ini adalah MAB dan small molecule adalah yang biru. Kemudian di tabel ini kita bisa lihat target RTK, jadi obat-obat tersebut menargetkan reseptor-reseptor RTK berikut ya, reseptor tirosin kinase. Dan jenis penyakitnya lalu tahun di-approve oleh FDA. Bisa kita lihat di sini untuk mammary carcinoma, yaitu breast cancer atau kanker payudara ya, seperti saya katakan tadi, ada RBB2 atau disebut juga dengan HER2. Di sini untuk pilihan terapinya ada trastuzumab untuk penyakit untuk against RBB2 ini. Jadi trastuzumab nanti akan berikatan pada reseptor yang ada di ekstraselulernya, kemudian sehingga mencegah ligan dari RBB2 ini untuk berikatan dengan RBB2 sehingga menghambat atau memblok aktivasi dari yang ada di dalam sel ya, sehingga transduksi sinyal dan lainnya itu dihambat dan dapat mengendalikan pertumbuhan dari karsinoma atau kanker tadi. Baik, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.